Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Edu Dharma Karena dengan NPM 190810101192 dari kelas Megagram Merik B081. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan source code program saya, yaitu program untuk mencari persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan ya. Oke, kita mulai dari baris 5 ini. Terdapat sebuah hashtag atau tagar input stdio.h. Nah, di sini merupakan suatu standar input output di dalam library di bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input output ya. Tanpa menggunakan library ini, maka program C yang kita buat ini tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menunjukkan sesuatu ya. Lalu kita ke baris 7 ini terdapat integer main ya. Nah, integer main ini merupakan suatu tipe data yang akan dikembalikan ya. Maka di dalam fungsi main ini wajib kita sertakan return 0 ya. Oke, bisa kita lihat di sini ya, bawah sini. Oke. Nah, maksud saya adalah fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah program selesai dieksekusi ya. Oke, kita ke baris 9 ya. Di sini terdapat tipe data double dengan variabel matriks dengan indeks 50 50. Nah, lalu bawahnya yaitu dengan baris 11 ya. Sini terdapat sebuah inisi data dari soal. Oke. Soalnya itu saya sudah memasukkan di sini ya. Nah, saya bacakan ya, yaitu x plus y min x sama dengan min 3, lalu 6x plus 2y 2z sama dengan 2, lalu min 3x plus 4y plus z sama dengan 1. Oke, saya jelaskan di sini. Nah, pada baris pertama ya, ini terdapat x ya. Kita tuliskan 1 karena dia hanya berupa x. Lalu plus y. Nah, y di sini kita tuliskan 1. Lalu min x. Nah, kita tuliskan min 1. Lalu sama dengan min 3. Nah, kita tuliskan min 3 ya. Ini. Oke, lalu pada baris kedua ini soalnya adalah 6x plus 2y plus 2z sama dengan 2. Nah, 6x kita tuliskan 6, lalu plus 2y kita tuliskan 2, lalu plus 2z kita tuliskan 2, lalu sama dengan 2 kita tuliskan 2 ya. Oke, lalu kita ke baris ketiga. Ini soalnya nih ya, ini min 3x kita tuliskan min 3, lalu plus 4y kita tulis 4, lalu z kita tuliskan 1 saja, lalu sama dengan 1 kita tuliskan 1. Oke, lalu semikolon. Lalu di sini terdapat sebuah tipe data dengan variabelnya ya. Di sini terdapat double dengan variabel pivot. Nah, double di sini merupakan tipe data yang dipakai untuk menampung angka pecahan seperti angka desimal ya. Lalu terdapat tipe data integer ya, yaitu dengan variabel i, j, k. Lalu bawahnya ya terdapat tipe data integer dengan variabel jawab. Oke, kita turun ke baris 19. Sini terdapat sebuah fungsi yang banyak ya, sama semua. Di sini terdapat sebuah fungsi printf di mana untuk mencetakkan atau menampilkan suatu teks pada layar ya. Oke, di sini terdapat sebuah nama saya ya di baris 19, lalu dengan NPM saya, lalu dengan kelas saya ya. Lalu di sini terdapat sebuah garis tepi ya. Maksud saya untuk keberadaan dari garis ini adalah agar rapi saja dan tertata gitu. Oke, lalu di sini terdapat sebuah tulisan teks yaitu ujian akhir semester, lalu garis tepi lagi ya. Nah, lalu bawahnya di sini terdapat pencetakan atau tampilan untuk ke layar ya, yaitu dengan program mencari persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan ya. Oh ya, saya lupa. Nah, ini slash n atau garis miring n ya. Garis miring n yang terbalik, garis miring yang terbalik. Nah, digunakan
untuk membuat kolom baru ya. Nah, maka fungsinya /n ini adalah untuk membuat baris baru. Jadi jika kita tidak memasukkan ini, tidak menuliskan ini ya, maka nama ini akan maksud saya akan muncul nama disusul dengan npm dalam jadi satu gitu. Makanya kita harus menuliskan seperti itu ya. Nah, ini di baris 19 ini ada satu baris, ini satu baris, satu baris, loncat ini 3 baris ya. Ini merupakan header ya, atau user interface pertama. Oke. Sekarang di soalnya ini saya menuliskan soal ya di sini, karena kan soalnya sudah tertera ya, karena diminta program untuk memecahkan soal, bukan program untuk menghitung. Jadi saya sekalian menuliskan saja di sini soalnya ya, seperti itu. Lalu printf ini ya garis tepi aja buat penutup soalnya gitu. Jadi garis tepi atas, garis tepi bawah, soalnya di tengah. Oke, lalu di sini terdapat fungsi switchcase. Nah, switchcase di sini merupakan perkembangan kode program di mana kita dapat membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Oke. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true ya, maka blok kode program tersebut akan dijalankan. Oke. Kondisi switchcase ini terdapat 2 bagian ya, yaitu ini saya kira case pertama ya, lalu case kedua di sini. Oke. Nah, karena saya mendesain program ini agar sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Oke, bisa kita lihat di sini ini ya printf ya. Ini ya seperti tadi lah, cetak teks ya. Lalu ini yang garis tepi, sementara ini tentukan nilai-nilai XJS dengan model garis Jordan gitu. Oke, lalu di sini terdapat sebuah teks ya muncul ya di sini, di mana pilihan pertama itu menampilkan program dalam bentuk matriks dan kedua itu dalam bentuk solusi. Oke. Nah, lalu di sini baris 36 terdapat printf ya berupa jawab, lalu slash kebalik atau garis miring kebalik n. Nah, di sini user atau pengguna akan dihadapkan oleh teks ini ya. Lalu di sini terdapat scanf, di mana fungsi scanf ini adalah perintah bahasa untuk menerima masukan ke dalam program sebagai sarana input atau masukan dari pengguna ya, yaitu berupa 1 atau 2 ya. Lalu switch jawab. Oke. Nah, kita turun ke baris 40 nih. Nah, di sini adalah switch case pertama atau case pertama ya, dimana di sini sebuah pendeklarasian untuk menampilkan matriks. Oke. Nah, di sini printf hashtag, maksud saya kok hashtag ini berupa slash ya, slash kebalik untuk memberi kolom baris baru, lalu mencetak garis tepian, lalu ini untuk sebuah tanda ada ini sebuah tampilan matriks. Oke, lalu di sini terdapat pengumuman for, di mana i itu sama dengan 0, lalu i lebih dari 3, lalu i plus plus. Nah, lalu bawahnya 46 ini dapat pengumuman for ya, yaitu j sama dengan 0, lalu j lebih dari 4, lalu j plus plus ya. Lalu di sini terdapat sebuah pencetakan lagi atau menampilkan ke layar. Oke. Printf. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencetak atau memunculkan sebuah matriks ij. Nah, fungsinya ini persen 4f slash kebalik t ini digunakan untuk mencetak sebuah bilangan pecahan 4 angka di belakang 0. Oke. Lalu di baris 49 ini terdapat sebuah spasi ya, biasa digunakan untuk pemisah dari output nanti biar tidak crash atau rusuh jadi satu gitu. Oke, lalu kita ke baris 51 ini ya, biasa untuk cetak baris baru. Nah, lalu di sini terdapat perintah sleep dengan nilai 5.
Nah, sleep di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghentikan sementara kerja program kita. Nah, bisa juga dibilang pause ya. Oke, fungsi ini mempunyai satu parameter saja yang digunakan untuk mengset berapa lama waktu yang ingin digunakan dalam bentuk sebutan milimeter. Oke, nah sini saya tuliskan 5. Maka program akan berhenti sementara selama detik, lalu go to switch case. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, jadi jika sebuah pengguna mengetikkan angka 1 ya, dia ya berupa tampilan matriks ya. Nah, selesai dia akan kembali ke switch case. Apakah dia akan mau menginputkan selanjutnya gitu atau mengakhiri gitu. Oke, lalu break ini merupakan break dari case pertama. Oke, lalu kita ke baris 58. Di sini terdapat eliminasi dari Gauss Jordan ya, atau case kedua, di mana terdapat bohongan for ya, I sama dengan 0, lalu I lebih dari 3, lalu I plus plus, lalu bohongan for lagi J sama dengan 0, J lebih dari 3, lalu J plus plus lagi. Lalu di baris 64 ini terdapat if ya, I tidak sama dengan J ya. Oke, lalu baris 66 ini terdapat sebuah perhitungan pivot ya, yaitu berupa matriks JI dibagi matriks II. Oke, lalu terdapat bohongan for yaitu K sama dengan 0, K lebih dari 4, terus K plus plus. Lalu di sini terdapat perhitungan matriks lagi, yaitu matriks JK dikurangi matriks IK dikali pivot. Oke. Lalu kita turun ke bawah. Di sini terdapat himpunan penyelesaian ya. Itu dengan printf ini untuk menampilkan teks ke layar, dimana untuk mencetak hasil dari matriks 0, 3 dibagi matriks 0, 0. Oke. Nah, fungsi dari ini %4f /n kebalik atau garis miring kebalik. Nah, ini digunakan untuk mencetak sebuah bilangan pecahan 4 angka di belakang koma ya, ini 4. Nah, semuanya sama, cuman bedanya yang bawahnya ini digunakan untuk matriks 1, 3 dibagi matriks 1, 1. Lalu di baris 79 ya. Nah, sini terdapat memunculkan output atau menampilkan dari matriks 2, 3 dibagi matriks 2, 2. Oke, lalu seperti tadi ini sleep tadi, lalu dia akan kembali ke switch case, lalu break untuk mengakhiri case 2 ini. Nah, jika user atau pengguna salah menginputkan dari yang ada di program, kan terdapat 2 nih. Yang pertama itu tampilan matriks, dan yang kedua itu himpunan penyelesaian ya. Nah, ketika user menginputkan angka 3 atau 4 apalah sampai 10, dia akan muncul salah dan dia akan berakhir, program akan berhenti keluar. Oke, lalu return 0. Return 0 ini artinya apa ya? Fungsi main akan menggunakan nilai 0 ketika program setelah dieksekusi gitu. Oke, sekarang kita coba run, execute, compile, dan run. Wah, kepencet ya. Oke, sekarang kita coba misalnya user salah mengirimkan input. Itu kan di sini terdapat 2 saja. Misalnya kita tuliskan salah. Oke, dia akan menutup. Lalu kita akan mencoba, yaitu yang pertama, yaitu tampilan dalam bentuk matriks. Oke. Nah, ini tampilannya. Dia akan menunggu selama 5 detik. Nah, lalu muncul lagi. Di sini karena kita sudah melihat yang 1, sekarang kita menuju kedua. Oke,
himpunan PSN. Nah, berikut nilainya ya. Nah, saya sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.